Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para siswa semuanya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, kali ini kita akan belajar bersama ya. Pelajaran tentang hormat dan taat kepada orang tua. Bisa kalian buka di buku paket atau di suplemen bahan ajar alias LKS. Kali ini bisa dilihat di bab 3 untuk LKS bab 3 ya. Nih, menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Kita split kali ini. Hormat dan taat kepada orang tua ya. Dilihat di halaman 18. Para siswa, pengorbanan yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya sangat besar. Jasa dan pengorbanan yang telah mereka berikan kepada mereka antara lain: 1. Ibu telah mengandung kita selama lebih dari 9 bulan dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Lalu, ibu telah mempertaruhkan nyawanya ketika saat melahirkan kita. Lanjut, ibu telah merawat dan menyusui kita siang dan malam tanpa kenal lelah. Begitu juga ayah, bekerja keras mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, terutama anak-anaknya. Orang tua telah merawat dan mendidik kita dengan penuh kesabaran dan ketabahan, agar kelak menjadi orang yang soleh. Dan orang tua selalu mendoakan kita agar kelak kita menjadi orang yang sukses dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi cerita-cerita atau contoh-contoh tentang peran orang tua bagi kita. Maka berbakti kepada kedua orang tua itu disebut juga dengan birrul walidain ya. Ingat, berbakti kepada kedua orang tua disebut juga dengan birrul walidain. Kebalikannya apa? Durhaka kepada kedua orang tua itu dinamakan uququl walidain. Uququl walidain. Yang baik adalah birrul walidain, kalau durhaka uququl walidain. Kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Dalam ajaran Islam, perintah berbakti kepada kedua orang tua ini diletakkan setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memurnikan keesaannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya.
dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua firman-Nya. Quran surah Al-Isra surat ke-17 ayat ke-23. Dan juga firman Allah berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fissaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran surat Luqman surah ke-31 ayat 14. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihadi faqala ahayyun walidaka? Qala na'am. Qala fafihima fajahid. Artinya, seorang pria mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta izin beliau agar diberangkatkan untuk berjihad. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tua Anda masih hidup? Pria tersebut menjawab, iya. Maka Nabi pun berkata, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu kemudian selanjutnya, bagaimana cara menghormati dan taat kepada kedua orang tua ketika masih hidup? Ada banyak hal ya. Satu di antaranya, mendengarkan semua perkataan orang tua dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Lalu berbicara kepada orang tua dengan santun, dengan lembut, dan dengan rendah hati. Juga membantu orang tua dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Juga selalu memohon doa restu kepada orang tua. Terus merawatnya dengan sabar tatkala orang tua sedang sakit atau sudah berusia lanjut, dan sebagainya. Masih banyak lagi yang lainnya ya. Kemudian, bagaimana cara menghormati kedua orang tua ketika sudah meninggal dunia? Barangkali ada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bagaimana cara berbakti kepada beliau-beliau itu? Di antaranya, satu, mendoakan orang tua agar diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, melanjutkan cita-cita orang tua. Yang ketiga, menyambung silaturahim dengan kerabat dan sahabat orang tua. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Lantas bagaimana untuk kita
jikalau kita ini menghormati orang tua kita, bagaimana yang kita dapatkan jika kita ini berbakti kepada orang tua kita. Maka ada keutamaan dari hormat dan taat kepada orang tua. Antara lain, 1, menghormati dan taat kepada kedua orang tua itu merupakan salah satu jalan. Ingat, merupakan salah satu jalan yang akan menjadikan kita masuk surga. Sebaliknya, durhaka kepada kedua orang tua akan menjadikan kita masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfuhu summa raghima anfuhu summa raghima anfuhu." Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka walidayhi ngindal kibari ahaduhuma au kilaihima summa lam yadkhulil jannata. Artinya, dia celaka. Dia celaka. Dia celaka. Lalu beliau ditanya, siapakah yang celaka, ya Rasulullah? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan berusaha berbakti kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang kedua, hormat dan taat kepada kedua orang tua menjadikan kita mendapatkan kemudahan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, durhaka kepada keduanya akan menjadikan kita mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Dari yang Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Rabbi fi ridal walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Artinya, keridhaan Rabb terletak pada keridhaan kedua orang tua dan murkanya terletak pada murka keduanya. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua merupakan bagian dari jihad fi sabilillah. Luar biasa. Yang keempat, berbakti dan menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa yang pernah dilakukan. Subhanallah, betapa luar biasa keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, dari sini, dari sana, dari mana saja, marilah kita senantiasa berusaha untuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, karena orang tua kita adalah jalan surga kita. Semoga dengan berbakti kepada kedua orang tua itu akan mewujudkan impian kita, yakni bisa menjadi penghuni surga. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian ulasan
pada kali ini tentang birrul walidain. Mohon maaf jika ada kekurangan, kurang lebih ampunkan saya. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada keluputan, maka mungkin itu timbul dari hawa nafsu saya dan kebodohan saya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.